Dalam Al-Anbiya 82 ya kan, Allah ini memelihara setan. Coba ya. Nah, kemudian setelah dipelihara baru diutus. Diutus untuk apa? Menggoda orang-orang kafir supaya berbuat maksiat, ya kan toh ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya inisiator penyesatan itu Allah itu sendiri. Bahkan Allah itulah yang merancang manusia itu berdosa jatuh dalam maksiat. Di sini Maryam 83 ini ya tercatat di situ. Jadi awalnya memang setan itu dipelihara di Al-Anbiya 82, baru diutus. Setelah diutus baru muncul Maryam 71. Tidak ada seorang pun yang antara yang tidak memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ditetapkanlah manusia itu untuk masuk dalam neraka. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tuhan tidak mau dia sendiri di neraka. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup, cukup, cukup. Ah, jelas teman-teman ya. Jadi antara Allah, setan, dan juga apa tadi manusia itu sama-sama sesat menurut Islam, dan semua dimasukkan di neraka jahanam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, comment, dan share video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita kembali menyaksikan sebuah cuplikan diskusi yang sangat menarik tentunya, dimana kali ini ya seorang murtadin ya, Aisyah, yaitu Aisyah si murtadin cerdas ini kembali untuk membuat ustadz yang doyan sekali membahas ayat-ayat Alkitab, doyan sekali mempelintir ayat-ayat Alkitab, dan bahkan bukan cuma mempelintir, sampai menghujat pun ia lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hadirnya Aisyah si murtadin cerdas ini membuat mereka kewalahan, dan bahkan mereka berusaha untuk membungkam dia dengan cara-cara yang licik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyaksikan video ini, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian menyimaknya dengan baik, dan jangan di skip supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian mendapatkan ya hal-hal baru, dan terutama materi-materi yang disampaikan itu sangat penting untuk kita dengarkan, supaya juga ketika kita menjawab tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara sebelah ini, kita bisa menjawab ya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan dulu cuplikan ini. Dalam Al-Anbiya 82 ya kan, Allah ini memelihara setan. Coba ya. Nah, kemudian setelah dipelihara baru diutus. Diutus untuk apa? Menggoda orang-orang kafir supaya berbuat maksiat, ya kan toh ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya inisiator penyesatan itu Allah itu sendiri. Bahkan Allah itulah yang merancang manusia itu berdosa jatuh dalam maksiat. Di sini Maryam 83 ini ya tercatat di situ. Jadi awalnya memang setan itu dipelihara di Al-Anbiya 82, baru diutus. Setelah diutus baru muncul Maryam 71. Tidak ada seorang pun yang antara yang tidak memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ditetapkanlah manusia itu untuk masuk dalam neraka. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tuhan tidak mau dia sendiri di neraka. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup, cukup, cukup. Ah, jelas teman-teman ya. Jadi antara Allah, setan, dan juga apa tadi manusia itu sama-sama sesat menurut Islam, dan semua dimasukkan di neraka jahanam. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lepas dari ini semua, dari kungkungan ini, yang salah satunya dan satu-satunya ya murtad. Tinggalkan sesembahan ini.
Nggak usah jadi agama Kristen, nggak usah. Jadi kalau dikatakan masuk surga, nggak ada masuk surga, nggak ada Tuhan kau menjanjikan surga, nggak ada. Yang ada itu ketetapan masuk neraka Rahman, begitu ya. Ketetapan itu dari Tuhan Anda, dari Allah SWT. Wah, itu ya Rahman ya. Jadi kalau kau mau lepas dari neraka jahanam, ganti Tuhan. Ya, Iya, benar itu, Pak. Benar itu, Pak. loh ya. Kita Iya. menyampaikan kebenaran, betul banget loh. Kita harus benar-benar, karena Maryam 71 ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan saya lihat terjemahannya berubah-ubah ya. Kenapa dirubah-ubah? Karena ini memang sangat berat ya. Ada yang bilang ini melewati, ada yang bilang memasuki, ini ada yang bilang mendatangi. Bahkan ustadz-ustadz sebagian juga percaya memang memasuki ya, bukan mendatangi, bukan melewati. Kenapa? Karena di ayat berikutnya ini dikatakan begini, ini iming-iming ini. Selanjutnya kami ini tidak masuk akalnya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa nih, orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Memang betul masuk neraka semua. Oke, selamat pagi Kak Suti. Selamat pagi Beta, selamat pagi. Beta ini Kristen Islamis Beta ini. Kristen bang. Oh, Kristen. Oke, baik, selamat pagi ya. Kalau Stuti ini Islam ya, Kak Stuti ini Islam. Soalnya memang mengakui masih Islam tapi pandangannya kayak pandangan Kristen. Nah, itu, itu sementara Kak Stuti ini kita sebut aja dulu Islam, masih di tengah-tengah gitu ya. Aku kena prank nih sama Abdullah. Thank you dulu. Kau udah prank aku dulu ya. Oke dulu ya. Oke. Iya. Ya. Si Abdul ini naikin tensi pagi-pagi aja. Tapi dulu kalau ada kata-kataku yang kurang pas dulu, mohon maaf ya dulu ya. Iya. Mohon maaf. Saya juga Bang Abdul. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, Bang Abdul. Oke, shalom. Shalom. Ya, oke, shalom ya. Ya memang itulah ya. Oke, jadi kadang-kadang begitu ya. Coba, oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Bang Abdul kan sudah ini saya baca ya teman-teman ya. Jadi hingga kini umat Islam ya kan, nama Allah dipakai menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok ya agama seperti Kristen Arab ya, dalam kurung Koptik dan seterusnya. Lalu kemudian umat Kristen Malta juga menyebut Allah sebagai Tuhannya, dan Yahudi Mizrahi atau Mizraim bahasa Arab yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang ya. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal usul kata Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog ya, misalkan ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja atau murtajal diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah dalam kurung Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ya, ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa Semitik yang lain yang jauh lebih tua dari bahasa Arab, seperti bahasa Aram, Hebrew. Dalam bahasa Aram misalnya kata Allah ini ditulis Elah ya, Elah atau Alaha dalam bahasa Aram, dialeknya Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simple Tuhan masyarakat Assyria atau itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran dan Turki. Dalam Hebrew Ibrania, Tuhan juga disebut sebagai Eloah dalam singular, Elohim plural juga El. Jadi jelasnya masyarakat Arab, Yahudi dan Kristen waktu itu maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab, Kristen dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu adalah sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab maupun ya Kristen dan Yahudi sebagai sesuatu rumpun agama Semitik untuk menyebut nama Tuhan. Jadi di sini teman-temannya dijelaskan ya, orang-orang Arab nih, kita nih lagi sini sampai sini. Orang-orang Arab dulu zaman sebelum Islam banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah atau hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordan misalnya seperti di Al-Jimal di Yordania Utara juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah Arabia ya pada tahun 523 Masehi. Juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Jadi teman-teman sudah jelas ya, walaupun tadi seperti itu. Tapi ini yang menjelaskan bukan orang Kristen teman-teman, yang menjelaskan adalah namanya Sumanto Al-Qurtubi, yang seorang profesor Islamic Study di Universitas Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi penggunaan nama Allah itu tidaklah
miliknya Islam, tapi sebelum itu atau pra-Islam sudah banyak menggunakannya, termasuk Kristen pada waktu itu yang ada di Arab sana, Kristen Koptik, Kristen Syria dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Baik Ya. Bang Christian, saya izin tambahkan sedikit. Silakan. Ya baik, jadi kata Allah menurut KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi serapan bahasa Arab. Artinya pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Tidak dikatakan di sini untuk Islam. Ya silakan lanjut Bang Christian. Ya, terima kasih Bang Arnold. Jadi itu ya teman-temannya sejarahnya ini. Ya, jadi udahlah, kita soal nama-nama itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah substansinya dari sesembahan itu. Itu yang saya kira lebih penting untuk dibicarakan. Nah, ini tadi kembali ke tema tadi di dalam Al-Anbiya 82, ya kan? Allah ini memelihara setan. Coba ya. Nah, kemudian setelah dipelihara baru diutus. Diutus untuk apa? Menggoda orang-orang kafir supaya berbuat maksiat, ya kan toh ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya inisiator penyesatan itu Allah itu sendiri. Bahkan Allah itulah yang merancang manusia itu berdosa, jatuh dalam maksiat. Di sini Maryam 83 ini ya tercatat di situ. Jadi awalnya memang setan itu dipelihara di Al-Anbiya 82, baru diutus. Setelah diutus baru muncul Maryam 71. Tidak ada seorang pun yang yang tidak memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ditetapkanlah manusia itu untuk masuk dalam neraka. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tuhan tidak mau dia sendiri di neraka. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Jelas teman-teman ya. Jadi antara Allah, setan dan juga manusia itu sama-sama sesat menurut Islam dan semua dimasukkan di neraka jahanam. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lepas dari ini semua, dari kungkungan ini, yang salah satunya dan satu-satunya ya murtad. Tinggalkan sesembahan ini. Gak usah jadi agama Kristen, gak usah. Jadi kalau dikatakan masuk surga, nggak ada masuk surga, nggak ada. Nggak ada Tuhan kau menjanjikan surga, nggak ada. Yang ada itu ketetapan masuk neraka Rahman. Begitu ya. Ketetapan itu dari Tuhan Anda, dari Allah SWT. Wah, itu ya Rahman ya. Jadi kalau kau mau lepas dari neraka jahanam, ganti Tuhan. Ya, Iya, benar itu Bang. Benar itu Bang. Loh ya, kita menyampaikan kebenaran. Betul Bang Arnold, kita harus benar-benar, karena Maryam 71 ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan saya lihat terjemahannya berubah-ubah ya. Kenapa dirubah-ubah? Karena ini memang sangat berat ya. Ada yang bilang ini melewati, ada yang bilang memasuki, ini ada yang bilang mendatangi. Bahkan ustadz-ustadz sebagian juga percaya memang memasuki ya, bukan mendatangi, bukan melewati. Kenapa? Karena di ayat berikutnya ini dikatakan begini. Nih, ini iming-iming ini. Selanjutnya kami ini tidak masuk akalnya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nih, orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Memang betul masuk neraka semua. Tapi Allah ngasih iming-iming. Nanti kami selamatkan orang yang bertakwa ini. Ya, orang bertakwa kami selamatkan katanya. Padahal dia sendiri ini sudah masuk neraka. Gimana mungkin Allah melepaskan orang dari neraka lagi sementara Allah aja sudah di neraka? Nggak masuk di akal. Lihat pula. Jadi coba kita. Ya gimana? Jadi begini Bang Christian. Maryam 71 itu kan banyak versi mereka mengatakan itu cuma melewati sirat, itu cuma mendekati atau, tetapi mereka tidak sadar bahwa di Maryam 72 itu sangat menjelaskan di situ, mengatakan mereka masuk neraka. Karena apa? Allah mereka itu datang membebaskan. Begitu, artinya mereka memang sudah masuk di ayat 71 itu. Begitu, Bang. Masuk guys, masuk. Jadi Allah sendiri yang konfirmasi kok masuk. Tidak ada penjelasan lain bahwa tidak masuk. Di ayat 72 itu masuk ya, tidak ditawar-tawar nih ya. Jadi dikatakan selanjutnya kami baru akan ya kan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim. Nah, sekarang orang yang bertakwa itu siapa ya kan? Nah, coba nih, apa itu arti bertakwa? Coba ya, bertakwa. Kita lihat dulu. Arti bertakwa. Kita lihat ya, teman-teman, bertakwa. Ini bisa dilihat di sini.
Oke, nah ini bisa bertakwa artinya menjalankan segala perintah siapa nih teman? Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ini juga berarti memiliki kesadaran diri dan rasa takut akan Allah, sehingga selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, ya kan? Nah, siapakah yang bertakwa dalam Islam? Nah, kita lihat di Quran nih ya, bertakwa ini nih ya, beriman kan sama bertakwa sama aja, beriman kan. Nah, ini ya dikatakan gini, coba ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in, 3 doang yang beriman. Wah, Islamnya nggak ada di situ disebutkan ya? Tak masuk, Islam nggak Bang, tak disebutkan. masuk, Bang. Astaga. Nah, nih ya, orang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Siapa saja di antara mereka beriman pada Allah, hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti ada tambahan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tuh, ada. Jadi yang masuk surga itu cuma 3, Nasrani, Yahudi, Sabi'in. Ya, kalau Islam tidak masuk di sini, yang ngomong siapa? Allah yang ngomong. Ambasador Kristen Islam, bro. Shalom, Shalom. Oke, Kristen ya. Oke, kita cari yang Islam dulu. Yang Islam ini kok nggak ada ya? Apa memang ini semoga ini solitarian ini Islam lah ya. Oke. halo Oten. Macam mana Halo, kabar? Baik-baik, Pak. Macam mana kabar pagi ini, Oten? Selamat pagi solitarian Kristen. Selamat Islam. pagi. Ya. Kristen Islam, bro. Islam dong. Oh, Masa Islam, Kristen? ya. Masa hari gini masih dari Kristen? Ah, ya mantap lah Bang. Bagus. Jangan nyamar loh, Bang. Jangan nyamar, Bang. Ya, kita sungguhan ini, Bang. Sungguhan. Ya, jangan nyamar. Iya. Ya, Islam. Kalau Islam, Aku pengikut Nabi Yesus, Bang. Baik. Solitama ini Islam atau Kristen ini, Pak? Islam. Oke, bagi Anda Muhammad itu siapa? Nabiku. Sama dengan Nabi Yesus. Coba Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Nah, kok 3 Oh, gimana? bukan Islam ini. Di Kristen ini. Yesus itu kan Rasulullah, Bang. Makanya saya bilang tadi jangan nyamar. Enggak. Loh, Anda tahu enggak Yesus itu utusan Allah? Oh, enggak, Nah, Kristen ini, Bang Kristen. Syahadatmu itu, ya makanya syahadatmu itu jangan teman ya, jangan. Anda nggak akui Yesus sebagai Nabi ya? Parah juga Anda sih. Udah, jangan, syahadat, jangan. Karena apa? Ya, jangan tambah-tambahkan. Enggak ditambah. Oke, Jangan tambah-tambahkan nanti dari Islam itu marah kamu itu, melecehkan agama itu. Enggak ditambah. Halo pendeta Kristen Islam. Pendeta. Kenapa minta naik kok nggak mau ngomong, pendeta? Oke. Ya ada yang mau ditanyakan. Tapi tak apa, lanjut dulu. Enggak, abang Kristen Islam, pendeta. Oke, kita turunkan dulu pendeta ya. Kalau apa namanya? Oke ya, baik. Jadi ulang sekali lagi teman-temannya. Di Maryam ya, bukan Maryam Al-Baqarah 62 tercatat dengan jelas sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir setelah melakukan kebajikan mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Di sini nggak ada disebutkan orang Islam itu orang beriman. Nggak. Jadi nggak masuk ya. Kristen juga nggak disebutkan kok di situ. Kristen tidak disebutkan. Oh iya, tidak disebutkan. Tidak disebutkan karena memang itu Al-Quran itu. Iya, Quran. Allah bilang kan sangat mencintai Kristen. Tapi di sini Islam tidak masuk, bro. Islam tidak masuk, yang masuk itu Yahudi, Nasrani, Sabi'in tuh. Ya. Kenapa kok tidak masuk, bro? Kristen kenapa nggak masuk, Bang? Tuh, Ya, saya nanya kamu, ini kan Anda sendiri, bro. Quran. Aduh, gimana sih abangku solitaria. Loh, kok nggak masuk? Quran, Bang. Selamat pagi, Kaisar. Selamat pagi. Kok nggak masuk? Kenapa kamu bilang? Ya, selamat pagi Bu Aisyah. Shalom. Shalom. Ya. Ini solitaria. Aisyah. Ini kan Quranmu, tapi Quranmu mengakui ya kan bahwa yang beriman itu Yahudi, Aisyah ini laki-laki ya aslinya ya? Kamu ini ngawur. Coba ngomong kau dulu Aisyah. Auranya kamu. Coba ngomong sedikit dulu Aisyah. Mau laki mau perempuan, pertanyaannya kenapa Oh, orang-orang Sundal. kafir disebut kafir itu Sundal. setelah orang beriman, justru Waria ya? Islam ya itu tidak tertulis. Kamu jawab aja. Waria ini apa? Hah? Mau Waria. nggak ya? Mau nggak Kamu punya kelamin? dari tadi Ya. tidak beres. Kamu jawab. Turun, toh. Hah? Tidak beres, turunkan aja Kenapa jangan Diki. turunkan? Nggak, dia nggak beres. Dia Nggak mengaku beres, nggak Islam, beres. disuruh syahadat, dia pakai syahadat Yesus lagi. Itu orang Islam bisa marah itu melecehkan agama itu. Iya, nggak boleh kayak gitu. Pertanyaannya, Qurannya jelas.
Kok malah Allah SWT ini ya mengakui orang-orang kafir yang katanya kalian kafir itu orang beriman. Pertanyaannya, di mana Allah mengakui Islam itu orang beriman? Surat apa? Oke. Ayo ada Ustadz. Coba ini saya naikin lagi sekali lagi, tapi solitarian jangan menyerang pribadi. Nggak apa-apa, jangan. biar penonton yang tahu Ya. kualitas Jangan Islam takut. itu bagaimana. Jangan Ya? takut. Oke, pertanyaannya sekali lagi dikasih naik kedua kali. Di mana tertulis bahwa Islam itu orang Anda baru beriman? naik kok nanya-nanya si Aisyah. Terus kamu mau naik mau ngapain? Ya, kamu udah bersundal belum pagi ini? Ya kan? Itu kan mamamu. Mamamu Ada Bang Christian, turunkan aja Bang Christian. Turunin aja turunin. Ini kelasnya, bukan kelas sampah. Iya, turunin. Dua kali dikasih Ngomong aja itu. kesempatan. Iya sama aja. Sebentar, Enggak teman-teman ya. nih. Sebentar. Kita itu nggak perlu alergi, nggak perlu kesetanan. Dia pertama kali nyerang, tapi dikasih kesempatan. Begitu memang tidak bisa. Karena apa? Karena kita ini mau berinteraksi sama manusia, bukan binatang. Betul. Binatang itu, Kami tadi baik-baik loh Kak Aisyah. binatang Sama itu dia. harus disekolahin dulu, baru dia bisa berinteraksi. Kami Ya. tadi baik-baik, kutanya kau Kristen apa Islam? Dia jawab Islam. Bang Arnold bilang coba bersahadat, malah ditambahin syahadatnya satu lagi. Dan apa tadi Yesus Rasulullah, kan aneh, mana ada syahadatnya orang Islam kayak gitu. Wah, iya. Yang lucunya, oke kita kembali ke sini. Tolong Ya. ini tuh dalilnya. Yang lucunya, yang disebut sama pengikut-pengikut gombal-gambul ini, oh kafir. Justru orang kafir yang kalian laknat itu, ya, itu, ya Yahudi Nasrani. Allah mau bilang orang beriman. Pertanyaannya, di mana Islam itu disebut Allah mau orang beriman? Surah berapa? Ayat berapa? Tuh, ya, selamat datang di kebenaran. Kita naikkan dulu. Mantap. Coba itu ada Ustadz Asta itu di bawah. Ada Asta. Turun Nggak naik ada. ya, Ustadz Nggak ada, itu. Kak. Enggak ada. Lari kalau ada saya. Yang ini dulu apa tadi siapa yang naik itu ya? Kok enggak jadi naik? Oke, Kalau ke coba atas kita. itu, ya teman-teman ya Islam ya sekali lagi ya, mau nggak punya kelamin, mau waria, mau homo, yang penting kualitasnya ditunjukkan, itu loh. Kalau kamu fisiknya normal sebagai laki-laki nggak punya kualitas, terus penakut sama aja kamu waria. Lagian aneh orang diskusi kok nyerangnya pribadi kan enggak boleh. Dipikir tuh kita kesetanan dia, nggak mungkin kesetanan. Ya, dan penonton biar yang menilai. Betul, Ke betul. atas itu dipertaruhkan kualitas Islamnya, kan gitu, ya. Coba kita ya oke. Jadi gini loh Kak Aisyah, benar nih ya. Di aula corona kedua ini sesungguhnya orang-orang beriman itu Yahudi, Nasrani, Betul. dan orang-orang Sabiin. Kenapa kok Betul. Islam tidak Yang disebut ya, Allah ini orang justru- beriman ya? Gini loh ya, lucu ya. Orang Syabi'in itu menyembah dewa bulan. Nah, Betul. kalian kalau bilang nyembah ini, nyembah itu sebelah Allah, kalian bilang kafir. Yang nyembah dewa bulan aja, nyembah bulan dibilang orang beriman loh kata Allahmu, ya. Yang kalian kutuki sampai hari ini benderanya kamu injek-injek, itu disebut orang beriman loh. Hah? Pertanyaannya, kalian Islam disebut orang beriman, tertulis di mana sama Allah? Ayo bisa tunjukkan nggak di atas? Silakan. Yang nyembah bulan aja disebut orang beriman, ya. Jadi mulut kalian jangan lancang. Oh, nyembah bulan itu kafir. Biar satu dunia ini tahu bahwa isi Qur'annya, ya, itu bilang apa ini loh. Ayo. Mana nih umatnya katanya umat beriman halusinasi itu. Yang benderanya kalian kemarin demo diinjek-injek itu orang beriman. Kasihan memang Kak Aisyah Islam ini nggak diakui sama Allah orang beriman. Kemarin kan demo tuh, ya, demo nginjek-injek benderanya orang Yahudi, ya. Sementara kalian nggak pernah baca Quran tuh. Allah mau bilang Yahudi itu orang beriman. Justru kalian yang nginjek-injek itu nggak diakui imannya. Diakui malah ditolak. Malah dimasukin ke neraka Kak Aisyah mereka ini. Jadi mereka nggak Jelas. sadar. Ya, kemarin saya bahas itu. Kemarin kita bahas surah Maryam 71 Nggak dan sadar. ya 71 itu yang mereka kan bilang oh itu nggak masuk, itu ini cuman melewati. Sementara di 3 tafsirnya jelas, ya 3 tafsir menyatakan masuk semuanya. Betul. Aduh, memang. Ya coba kita baca ya Kak Aisyah tafsirnya ya. Ini wajib ya, tafsir wajib. Nah, nih. Sesudah memperingatkan orang-orang kafir, Allah lantas mengarahkan peringatan kepada semua manusia. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan dengan semua manusia, katanya. Ya Islam nih masuk nih. Itu mendatangkan. Ya, hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka itu. Tuh, datang dan menyaksikan neraka itu. Bagi Tuhanmu lah suatu kekuatan yang sudah ditetapkan, tidak bisa diubah. Ini tafsir wajib mencatat. Ya. Jadi orang Islam masuk. Ya. Apa namanya host Al-Qurtubi itu jelas Al-Qurtubi sama di tafsir apa namanya satunya itu yang biasa kita buka. Coba Al-Qurtubi. Ibnu Katsir ada. Kasir. Ibnu Katsir. Al-Qurtubi jelas.
Coba kita buka Ibnu Katsir dulu ya. Al-Qurtubi jilid 11. Coba. Jilid 11, oke sebentar saya buka. Ada kayaknya Al-Qurtubi jilid 11. Bentar. Al-Qurtubi, bentar ya. Aku kayaknya punya. Kalau di jilid 11 Al-Qurtubi. Wah, belum di laptop yang satu lagi ternyata aku taruh. Sebentar aku download dulu. Kita lihat Enggak, ya. itu aja Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir Oke, ini aja. Oke ya, kita lihat aja. Masih laptop satu lagi soalnya. Kita lihat di sini tadi Maryam 71. Oke ya, kita buka Ibnu Katsir ya. Nih, kita coba kita cari Maryam. Oke ya, Maryam. Maryam 719 ayat 71. Nih jelas ya, kita bisa lihat. Coba ya. Nih. Oke, kita lihat ya. Maryam 71 ya teman ya. Nih Maryam 71. Kita lihat tafsirnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Saya baca ya ntar biar teman-teman bisa melihat. Nih Maryam 71 ya. Dan tidak ada seorang pun dia melainkan menentang neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang beriman dan seterusnya. Kita baca di bawah. Ya. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Zubir Ibnu Abdullah ini Ibnu Katsir dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apa maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Jelas ini. Itu di bawah itu memasukinya itu di bawahnya. Sebentar. Sulaiman Ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Oke, masuknya. Ini sudah ada memasukinya nih. Jelas ya. Jelas ya. Semua Selamat mereka masuk masuk. neraka. Tuh. Tapi gini loh Kak Iksan. Islam ini kan kalau tafsir merugikan, tolak tafsir. Kalau menguntungkan, tafsir. Ini pasti ditolak ini Ibnu Katsir, pasti ditolak. Mereka seperti itu ya. Jadi kadrun-kadrun ini nggak bisa dipegang, dia punya pendirian. Kalau tafsir menguntungkan, itu mereka percayai. Kalau ini merugikan, tafsir Ibnu Katsir itu tolak, kafir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kafir. Itu mereka itu nggak bisa kita pegang omongannya. Itulah. Tap layar teman-teman sampai FYP teman-teman ya, belum 10.000 itu mohon izin dari yang gimana? Semalam komalnya Pak Torot. Boleh nanya nggak? Silakan Astuti. Itu kan kalau kan Allah itu kan masuk neraka. Di sana ada juga kan kalau Yesus itu kan ada juga di Petrus, dia itu kan ke Herodes, ke apa itu kan ke neraka juga selama hari Petrus mana? Bahwa Herodes tertulis ke neraka itu. Dia pergi ke Herodes, ke bukan ke Herodes, Hades, dunia orang mati. Ya, Hades. Jadi Yesus datang ke sana menyelamatkan, menyampaikan ke Hades itu, ke dunia orang mati yang tidak percaya Yesus. Yesus mengatakan gini, aku ini loh juru selamat, tapi kamu nggak percaya, itu ya. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, bukan Yesus masuk neraka lalu di situ terus, bukan. Yesus menyatakan kepada orang-orang mati yang tidak percaya, aku ini loh benar-benar juru selamat. Gitu ya, menyatakan dirinya ke sana. Ya, karena apa? Orang yang percaya Yesus sudah masuk surga, masuk di namanya Firdaus atau Paradise ya. Jadi ada yang di Firdaus, ada yang di dunia orang mati atau Hades. Nah, Yesus menyampaikan di situ. Ini adalah orang-orang yang percaya aku sudah ada di Firdaus. Itu loh maksudnya. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus. Jadi bukan Yesus masuk neraka di situ dihukum, bukan. Yesus menyampaikan ke penghuni dunia orang mati itu bahwa yang percaya kepada Yesus itu ada di Firdaus. Firdaus ini surga ya. Tapi kalian tidak mau terima saya sebagai juru selamat, kurang lebih itu pemahamannya Astuti. Berarti kita tidak bawa data. Makanya Hades juga Herodes. Berarti dia mengunjungi juga gitu. Gimana? Berarti dia datang ke sana dan mengunjungi juga kan? Menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat yang mereka tolak, ya yang menerima Yesus itu masuk Firdaus gitu loh. Jadi dia telah masuk ke sana kan, mengunjungi atau masuk ke sana? Masuk menyampaikan dunia orang mati ya gitu ya. Itu seperti itu. Tapi kalau Allah enggak, Allah memang di neraka. Tadi di hadis tuh Bukhari 4471 tadi ya itu. Iya, kalau di alam berhari dia meninggal sampai berbangkit itu kan 2 hari atau 3 hari itu kan 3.000 tahun. Berarti dia lagi dunia orang mati bedakan dengan neraka. Neraka itu penghukuman kekal. Kalau dunia orang mati, misalkan mati sekarang gitu kan, dia ini dunia orang mati tapi sudah menolak Yesus, dia nanti cikal bakalnya itu akan ke neraka gitu. Yesus 3 hari di alam dunia orang mati, meninggal masih. Oke, kembali ke yang tadi dulu sebentar ya. Gitu. Kembali Oke, saya tambahin Pak. Ya.
Astuti, Yesus ke neraka itu sekaligus dia mengambil kunci Hades atau kunci kerajaan maut. Karena sebelum Yesus bangkit, itu penguasa maut adalah iblis. Sehingga Yesus ketika ke Hades itu dia merebut kunci kerajaan maut. Jadi Yesus sekarang adalah penguasa atas segala sesuatu. Karena itu Yesus katakan, all authority in heaven on earth has given to me. Jadi segala kuasa sampai ke dalam maut pun, Yesus bilang di dalam Wahyu 1 ayat 18, akulah Alfa dan Omega, aku telah mati tapi aku bangkit dan aku pegang kunci kerajaan maut. Jadi Hades yang kau bilang Yesus kunjungi, itu sekarang sudah ada di tangan Yesus. Yesus yang berhak menentukan kamu masuk Hades atau dalam eternal life. Mengerti ya, Tuti? Itu saya sampaikan supaya kamu jangan berpikir Yesus itu ke Hades. Tidak ada yang sampai ke Bapak melalui aku. Kan? Ya, memang Oke, sebentar gini aja. Oke, lanjut Kak. Itu aja nanti aja asumsi dibahas nanti aja. Ya, ini Nanti aja. saya mau menambahkan sedikit tentang yang surah Maryam 71 bahwa semua umat Islam masuk, ya. Tafsirnya juga masuk, ya. Nah, kenapa harus masuk ke situ? Karena memang kalian umat Islam sudah ditunggu sama Allah. Ya. Gimana untuk mengetahui bahwa Allah itu di neraka? Coba tunjukkan itu, Bang. Mantap. Saya Bukhari 4471. Nih, tadi sudah saya baca tadi. Nih. Iya. Dikatakan Baca kepada supaya mereka tahu. neraka jahanam. Bukhari 4471 ya. 71 nih ya. Nih, Bukhari. Kalian sudah ditunggu. 4471 ya. Kalian sudah ditunggu dengan Allah. Oke. 4471. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Jadi sudah jelas ya, kalian itu ditunggu sama Allah. Allah sudah standby. Ya itu kan karena besarnya kasih sayang Allah kepada Iya Bu, betul. Dia standby di neraka. Stand di ya. Iya, lo kakinya sudah di neraka terus ngapain? Main tingkli. Apa sih namanya main batu? Mau main bebek sodor. Kakinya di neraka. Mencoba. Siapa yang enggak kan gitu. Kalau Allah itu turun ke dunia ya dunia menolak kan gitu. Oh, berarti Ibu percaya ya, kakinya Allah. Lagi di neraka. menunggu siapa yang percaya, siapa Ya, yang Bu Astuti dengan dalil ini berarti Ibu setuju ya bahwa kakinya Allah sekarang standby nunggu di neraka, betul? Iya setuju. Bahkan Allah minta siapa yang menolong Allah, siapa yang membantu meminjamkan Allah juga Allah akan balas. Setuju. Karena Allah Sebentar Bu Astuti, ini Dedu sama siapa si Fril yang di bawah ini masa kalah sama perempuan Islam yang namanya Astuti ini? Hah? Kalian mengaku iman Islam tapi cemen, maunya typing karena kalian nggak punya ilmu, ya nggak kayak Bu Astuti. Ayo Dedu Kopi, tunjukkan kualitasmu bahwa kamu berislam itu tapi berkualitas, bukan jadi banding typing yang nggak karuan. Kalah sama Bu Astuti. Bu Astuti Islam betul ya? betul. Tuh. Hah? Ya? Kalian harus menunjukkan juga bahwa kalian itu Islam dan punya kualitas, bukan bani tapping. Tak kalah sama perempuan. Semalam saya bahas tetap ya tentang ya itu tadi tentang sunat ya. Ya, lanjut Kak Aisyah dulu. sampai jam berapa ya Bang? Aku sampai akhirnya turun karena aku kan nggak biasa sampai malam kan. Semakin panas semakin naik, nggak ada yang bisa menjawab. Kesurupan semua di bawah. Ya, saya tegas. Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau kamu bawa dalil di luar Quran, ya, karena kalau di luar Quran itu riwayat dari perkataan ini perkataan itu. Ya, Betul. Kata sunat juga nggak ada di Al-Quran. perintahnya aja nggak ada Pak. Jangan katanya apa kata sunat SUNAT aja nggak ada. Nggak kan kitannya itu ya, nggak ada perintah. Makanya kalau ada perintah kitan, tolong tunjukkan surat berapa. Makanya sampai detik ini mereka tidak pernah bisa menunjukkan validasi data bahwa nabinya itu disunat. Ya, Tapi dua dalil perkataan Aisyah ya tentang dia berkata itu ya, Ibnu Majah 654, Ibnu Majah 1912 ya. Aisyah berkata apa? Aku tidak pernah melihat burungnya suamiku sama sekali. Waduh, itu mesti dicatat tuh Ya, buat dalilnya enggak. knowledge kita Bu Aisyah ya. Satu-satu ya. Jadi yang biasa saya bawakan kan 1912 Ibnu Majah. Di Ibnu Majah 654 tolong disimpan juga Bang Bos ya. Ada dua dalil loh yang mengatakan itu. Muslim. Ibnu Majah 1912 tuh. Sama Ibnu Ya. Majah 654. Oke, Disimpan. bentar, kita. Dua dalil loh, jadi bukan satu. Ibnu ya. 6 berapa tadi? Satu lagi Aisyah? 6. 654. 6. Jangan pernah ditutup dalil ini supaya narasi kita kalau mereka itu mau rekam ini nyampe dalil.
Dunia ini TokTok ini kan satu dunia, biar tahu. Ya, Sama bunyinya kayak tadi tuh. silakan ya. Jadi kita Aku punya dua tidak dalil. pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Sama. Itu sahih nggak dia punya hadisnya? Itu sahih nih dua-dua. Sahih. Ini yang ngomong itu yang sama-sama ya baginda sampai bagindanya modiar. Ibnu Majah 654 hafal tuh. 654 sama 1912. Boy, soalnya saya lagi ngajar Islamologi, lagi belajar ya, pengen banyak belajar. Jadi gini memang teman-teman semuanya ya, kita tidak mungkin mengimani ajaran ini, maaf ya, tapi kita tidak harus menutup bahwa kita kepingin tahu karena ini dunianya sudah terbuka. Betul. Jadi kita kepingin tahu aja ini ajaran yang bagaimana sih, kan gitu. Karena untuk mencari tahu Tuhannya benar itu dari ajaran, ya. Jadi kita nggak boleh anti juga ya teman-teman ya. Selain kita memperdalam Alkitab yang kebenaran itu dan kita Betul. lihat gitu kan, itu karena untuk mencari Tuhan benar yang mana di agama yang mana itu dari ajarannya. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi Betul. kita saling belajar, saling mengisi semua. Ya. Iya. Ada kamu disapa dulu itu di bawah itu. Iya Putra. Putra. Halo. Putra Islam Kristen Putra. Halo. Iya, Islam Kristen kamu. Oh, saya Muslim, Bu. Muslim, semoga bisa kondusif ya. Jadi janji. Amin. Muslim ya. Baca Ya. Quran dan hadis nggak kamu? Sedikit-sedikit lah bacanya. Sedikit, oke. Sebelum saya bertanya intinya, kamu mengaku Muslim. Sesama Muslim Ya. bersaudara nggak? Ya, bersaudara ya. Oke, saya kunci ya, sesama Muslim bersaudara. Berarti kamu juga mengakui kalian yang Muslim itu bersaudara dengan Firaun, betul? Saudara seiman. Firaun, betul? Bentar. Saudara seiman itu bersaudara dalam Islam namanya, Bu. Iya, Ya, apalagi? bersaudara dalam iman dengan Firaun juga, betul? Bentar. Emang Firaun itu Muslim ya? Saya baru dengar itu. Nah, Bapak, sekarang gini, Bapak Islam sudah berapa lama sampai hari ini? Kurang lebih ya 20? mungkin 20-an, 20-an lah. Umur Anda berapa sekarang? 25-an. Bentar, Bu. Bu, saya mau tanya. Kok Firaun itu dianggap Muslim? Dari mana ya? Bukan dianggap, ya. Allah menuliskan di dalam makanya Bapak baca Quran. Gimana Bapak mau Coba. Quran? Ini ya, Pak. Ya, Saya tahu kan bisa. Bapak Dan. kondusif. Ya, oke. Pak, Bapak Oke, ya. Dibacakan ya. Tunggu dulu. Bapak pegang Quran, saya kasih tahu suratnya. Tolong dibuka Qurannya. Kita mau buktikan ya. Nggak di googling aja, di situ ditampilkan di situ, coba di googling. Ya enggak, saya nggak pegang Quran ini. Oke, ya. Nih. Coba di googling. Oke. Oke. Udah nih. Baca itu. Baca ya. Mana. Terus bisa dibacakan, itu kurang jelasin. Bisa dibacakan terjemahannya. Baca. Saya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut. Lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel dan termasuk orang-orang Muslim. Tunjukkan yang Bang. Oke. Tuh. Oke. Udah ya Bang ya. Oke. Enggak, saya ini dulu, saya counter dulu. Apa? Jadi Kenapa? begini. Kamu tadi nggak tahu, Sebentar. sekarang kamu. Enggak, Kamu Ya, mau counter pakai apa? Berarti enggak? di counter dulu. Di counter dulu. Oke. Jadi Firaun itu pada saat tenggelam di Laut Merah, ketika dia sakaratul maut, nyawa tinggal di kerongkongan, itu baru dia mau beriman, sementara sudah terlambat dia. Jadi Sekarang dia saya tanya, benar-benar sebentar, kafir. diam dulu. Dia yang mati. menolak dan terlambat itu katamu Baca kata Allah. Kata Allah. Ditolak lagi. Baca lagi. Ditolak. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Baca lagi ayat selanjutnya, coba. Baca ayat selanjutnya. Ada ayat selanjutnya itu. Kamu sebentar ya. Kamu tadi disuruh baca nggak mau, tapi kamu ngarang yang nggak tertulis. Enggak, baca lagi. Dibaca lagi ayat selanjutnya, Bu ya. Jadi jangan dipenggal-penggal. Firaun itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sudah terlambat. Di sini bukan tempat untuk orasi sesuatu yang tidak tertulis dan tidak ada di data tadi. Kalau kamu mau menyanggah boleh, ya. Kita bukan pembantumu, kita mengajari kalian nggak males. Tadi kamu saya suruh baca nggak mau. Tapi kamu menyanggah dengan kata-kata narasimu yang tidak tertulis di situ. Gini loh Kaisa, ditulis sini. Itu narasi dia nggak bisa. Ini bertanya nih, apakah baru sekarang kamu Iya. beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak menolak dia, tapi Enggak, dikatakan. host, sebentar host ya. Ya. Sebentar, sorry host. Saya ini tahu bolak-balik baca ini. Yang menolak itu umatnya kayak tadi itu.
Kalau memang ini logika kalian itu nggak pernah masuk. Kalau memang menolak, Allah tidak mungkin menuliskan di surahnya ini bahwa Firaun itu keluar dari mulutnya mengucapkan Muslim. Nah, sekarang saya tanya, kalau ditolak gimana kata-kata bahwa aku menolak Firaun, kau sudah Muslim? Nggak ada. Kalau kalian mau bawa data selanjutnya, kalian bawa. Oh, handphone saya satu, di screenshot, dibikin profil DP itu, supaya satu publik ini tahu. Jangan kalian disuruh baca nggak mau, kita disuruh nyari-nyari, kita disuruh baca lagi. Memang kalian ini memang pemalas. Kamu kira kita ini pembantu kalian? Ya? Menyanggah dalil-dalil kita itu sangat-sangat boleh. Tapi ingat, menyanggah itu bukan menjelaskan, menumpang dalil yang saya tunjukkan. Bawa data pembandingmu. Ya? Tidak ada alasan handphone saya satu, oh saya begini, tidak ada alasan itu, karena saya menunjukkan dalil. Kalau kalian mau menyanggah itu, oh itu begini bukan, silakan. Tapi bawa data pembanding, jangan dalil yang sudah ditunjukkan, tidak ada tertulis ditolak, diterima, tidak diterima, kamu tambah-tambahin. Di sini ya, kalau saya sih nggak betul yang di ayat itu, tapi karena Islam itu rahmatan lil alamin, setan juga bisa masuk surga kalau ya tobat kan gitu. Ini sebenarnya bukan tema ya, cuman karena tadi Bapak tadi bilang Muslim, ya otomatis saya tanyakan, berarti itu sesama Muslim bersaudara. Oh bersaudara, berarti kamu bersaudara dengan Firaun. Nah dia nggak pernah baca sih, katanya nggak pernah baca, nggak pernah tahu dalil surat Yunus ini, tapi mau menyanggah, menjelaskan, kan lucu. Baru lihat Qurannya saat ini di komalnya Bang Christian, ya. Tiba-tiba mau menyanggah, kan aneh ini. Ini bukan tema kita ya. Oke, Abdullah. Selamat pagi. Ya, selamat siang di sini. Islam Kristen? Islam. Oke, Ya, baik. Oke, semoga bisa kondusif, ikuti aturan. Ya. Setelah saya bertanya, berikutnya Anda menjawab, berikutnya Anda boleh bertanya. Setuju tidak? Saya tidak bisa. Silakan bertanya. Nah, jadi benar memang dikatakan tadi, untuk mendapatkan Tuhan yang benar, itu perlu kita mencari Tuhan yang benar di dalam ajaran. Tujuan kita beragama ini untuk mendapatkan Tuhan yang benar dan untuk mendapatkan surga yang benar. Tapi sekarang menurut saya lihat Kristen belum mendapatkan Tuhan yang benar, dan Oke, saya masih sebentar Pak, gitu. Pak, ya. Oke, kan saya kan bilang, saya bilang, kalau kamu mengklaim Kristen belum mendapatkan yang Tuhan benar, kita, Ya. kita pakai dalil, Pak. Ya, Ya. kalau mencari Tuhan yang benar itu dari ajarannya. Menurut Anda, Quran itu ajarannya benar atau tidak? Benar, karena Oke, kita Quran buktikan ya. Oke, apakah kebenaran itu di dalam Quran dengan melegalkan perzinahan? Sekali lagi, Bapak tahu nggak bahwa di dalam Quran itu Allah melegalkan perzinahan? Anda Sekali salah. lagi, Anda baca Quran nggak? Saya membaca Al-Quran. Oke, coba Anda baca. Sekarang ada Ya. Quran, tolong dibuka. Dalam Surat Al-Quran Al-Azab. dikatakan, dulu. saya akan membawa ayatnya. Iya, Ah, dalilnya lupa. ditunjukkan, ini ruang publik ya. Ya, Kamu baca, ya. Oke, kamu baca surat Al-Azab 50 dan 51. Silakan, saya tunggu. Di Al-Quran mengatakan wala taqrabu zina, Bacakan. janganlah kau dekati zina. Iya, mendekati nggak boleh. Tapi kamu baca, Kan? baca surat Baca, Al-Azab. Pak. Baca surat Al-Azab 50, Ya, saya 51. sudah menjawab. Sekarang Bisa baca pertanyaan nggak? saya, di Kristen Tuhan Ya, disuruh baca Baca Al-Azab kok 51 kok. Itu Belum jawab, mendekati. udah turun. Ya. Aneh. Al-Isra itu dilarang mendekati. Tapi kalau langsung digenjot boleh. Baca susah betul lah. Hah? Saya hafal ayat itu. Tapi kamu baca dalil yang lain. Makanya supaya kalian tahu bahwa Allahku itu gak konsisten. Ya, kontradiksi surah satu dengan surah yang lain. Di satu surah jangan mendekati zina, di surah yang lain melegalkan ya bagindanya genjot si Maria. Maria kecil ya, Bu? Yes, itu Al-Tarim ayat iya. 1 itu. Memang mereka begitu. Jadi kalau ditanya mereka langsung potong kompas aja balik nanya gitu. Bisa kalau ketemu saya, karena ini ruang publik. Marahi Iya. saya haramkan kalau tidak berdasar dalil. Betul. Kalau saya sering kasih julukan mereka doyan bertanya, alergi menjawab. Itu. Dia bawa tentang oh ya dilarang mendekati zina, satu dalil, tapi dia nggak baca dalil yang lain. Ya, contoh ya, kalau itu kamu di surat Al-Isra itu ya. Bagaimana surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6? Bagaimana surat At-Tarim ayat 1?
Bagaimana surat Al-Ahzab 51? Ya, itu Allahmu di surat-surat itu melegalkan perzinahan. Disuruh baca Al-Ahzab kok lari kemana-mana. Dia itu sudah cicik baca Qur'annya Kak Aisyah, udah nggak mau dia baca Qur'an. Masih di bawah Abdullah. Abdullah, kau catat surat Al-Ahzab 51 ya, bahwa bagindamu itu boleh menggauli ya siapapun yang dia kehendaki ya, di luar istri. Nah, itu zina apa enggak? Oh, baca itu. Boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Kalau sudah diceraikan digenjot lagi, berzina enggak itu? Kau pikir pakai otakmu. Semoga masih ada warasa sedikit. Bertolak belakang dengan dalil yang kamu bawakan. Memang ada itu. Jangan mendekati zina. Mendekati nggak boleh, tapi kalau langsung genjot ya, itu ada surahnya. Mana kamu bilang ini ajaran kebenaran ini? Ha? Itu tentang perzinahan. Ya? Pernah juga Kak Aisyah mereka bilang gini, oh itu keistimewaan buat nabi kami. Jadi nabi mereka itu, nabi mereka itu katanya boleh berzina, kata mereka. Itu tentang zina di Quran. Ajaran dilegalkan perzinahan. Sementara tertulis ajaran Allah Muhammadnya, bahwa Muhammad bilang ya, pezina itu masuk surga asalkan KTP-nya Islam atau tidak menyekutukan Allah. Jadi dua sosok dalam Islam ini, baik Allah maupun Rasulnya ya, melegalkan perzinahan malah masuk surga. Ayo, ada yang bisa tentang saya? Ayo. Katanya baca Quran. Yang penting Islam ya, masuk surga, berzina dan maling. Enak bener ya. Itulah Islam Kak Aisyah ya. Itulah hebatnya. Jadi nggak perlu kalian berbuat baik, sedekah, jual tanah buat naik haji, nggak perlu ya. Ya cukup jadi lonte laki, lonte perempuan, yang penting Islam masuk surga. Cukup jadi maling ya, maling dan lonte masuk surga asalkan tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Enak tenang. Tolong dibukakan dalilnya, ada 2 itu dalilnya, supaya nggak fitnah ini ya. Di dalam ajaran Islam ya, perbuatan jahat ya, perbuatan dosa ya, berzina dan maling itu malah masuk surga. Itu ajaran Islam, perkataan Muhammad. Syekh Bukhari 2983. Sudah kebuka nih. 2983 nih. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi ya, ini jelas ini. Kalau kalian mengikuti, kalau kalian menjadi pengikut Muhammad, jelas ya. Kalau menuju jannahnya nanti itu kalian udah nggak usah mikir ya, nggak usah berbuat baik karena tidak tertulis itu ya, nggak usah. Ya, selamat pagi para penyembah mayat penjahat mati salib. Selamat siang para penyembah betisnya Allah. Ya ampun, gimana kabarnya para penyembah mayat penjahat mati salib ini? Ayo diskusi apa? Mari betul, ya. Islam. Sekarang yang nonton itu 100. Ini komal bukan komal sama. Ayo. Jadi ini himbauan buat umat Islam ya, yang tahu dalil ini perkataan Muhammad. Kalau kalian pengikut Muhammad ini enak ini ya. Yang merasa yang merasa pengikut Muhammad, mengakui bahwa Muhammad junjungannya nih ya, untuk menuju jannah atau surga ya. 2983 Bukhari. Silakan dicatat. Nah ya. Ya. Jadi untuk umat Islam ada kabar baik ini ya. Kalian nggak usah berbuat baik, nggak usah jual tanah untuk naik haji, nggak usah kalian beramal, nggak usah. Cukup jadi maling, cukup jadi lonte. Yang penting Islam tidak menyekutukan Allah, itu perkataan Muhammad ini. 2 dalil saya punya, bukan cuma 1. Ya, ya, untuk laki perempuan ngelonte terus. Tidak bersilakan gitu kan.
Ya, sama nggak sama berzina itu lonte? Sama. Sama, mana ada bedanya itu Buat sama para, itu. buat para maling. Sudah kena lagi. Aduh. Udah kena ban. Ya, kena ban. Ya, itu teman-teman ya. Memang itu dalil Anda. Ya, itu tertulis demikian ya. Dikatakan seperti ini kan dari Bukhari tadi 2983 ini. Ya, Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka. Jadi yang saya soroti di sini gini, sebenarnya di Islam itu yang menentukan surga itu siapa sih, ya kan? Allah atau Nabi? Kalau di sini Nabi ini menentukan, ya. Sudah kena satu Kaisah, aduh, ini memang nih, ya. Makanya saya bilang, saya tantang umat Islam karena dalilnya bukan cuma satu ya. Di Sahih Muslim juga ada, sama bentuknya, isinya, ya. Berani nggak ustadz ya yang memberi ceramah sholat Jumat di lapas-lapas atau di penjara? Coba tolong, Anda sampaikan dalil ini 4 kali Jumat, 4 kali pertemuan lah, atau 2 bulan paling lama. Kita lihat siklusnya, ya, siklus para maling ini berkurang atau malah bertambah. Ya, Khalifah. Khalifah, selamat pagi. Kristen Islam Khalifah. Khalifah, turunin aja ya. Ini disapa kok, tidak nyawa. Oke ya. Bintang Timur. Oke, bayar teman-teman, biar komal kita FTV teman-teman ya. Di share-share. Bintang Timur Kristen Islam, selamat pagi. Islam bang, Muslim bang. Oke, kamu yang kondusif ya bang, mau diskusi ya. Oke. Saya jamin dengan saya kondusif sih. Oke ya. Oke. Menurut Anda betul nggak ini ya bahwa maling dan pezina itu masuk surga? Dia Saya ajarin ya Pak. Ini diskusi yang di publik. Jadi dalil sudah ditunjukkan ya. Anda cuma boleh menjawab ya atau tidak. Kalau tidak setuju, tolong bawa data ya, data pembanding Anda karena ini ruang publik. kalau mungkin ya, kalau mungkin di hadapan polisi saya kalau di hadapan polisi pasti saya jawab ya, tidak gitu. Tapi kalau di forum dialektika seperti ini kan boleh toh saya. Boleh, tapi tidak ada yang ada di otak Anda, harus jawabannya harus ada dasarnya. Karena saya menunjukkan dalil, bukan omon-omon. Benar. Itu kan makanya Pokoknya gini, betul tidak dalil ini bahwa ajaran Islam ya berbuat jahat itu dengan case 2 ini masuk surga asal tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. di situ ada kalimat KTP enggak? Biar benar pertanyaannya. Saya tanya. Kan di ini kan enggak ada KTP. Di dalil enggak ada KTP ya. Iya, tidak menyekutukan Allah itu apa sih artinya? Ya, tidak menyekutukan Allah itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Berarti orang Islam kan? Oh iya. Sudah, poinnya di sini ajaran Islam boleh nggak melakukan kejahatan ini 2 ini? Yang penting tidak menyekutukan Allah masuk surga, betul? Enak temen ya berarti ya. Itu kan menurut kamu, kan menurut itu kan waktu itu ketemu. Ini menunjukkan dalil menurut kamu. Menurut dalil motomu picek apa? Kamu sendiri nggak mau baca. Congor saya ini bernarasi tentang dalil itu. Kok menurut saya matamu itu picek apa piye? Saya biasa bilang mereka alergi menjawab kalau sudah dapat soal-soal berat. Kayak Edis bilang berat. Gimana sih? Kok menurut saya ya dari karena suaranya saya kira berpendidikan, tapi memang ya even S2 dokter ya S-teler kalau tentang iman jadi botol. Halo Rosi Keling, selamat pagi Kristen Islam bro. Halo. Kristen Islam. Ya, halo. Jawab dulu Kristen Islam. KTP. Islam gitu aja lah. Ya, mendengarkan menyimak. Ya, lagi di jalan nih kepencet, maaf. Oke, tak turunin ya. Aku lagi di jalan ya. Oke. Ya, baik, enggak apa-apa. Ini lagi di jalan. Ya. Ya, makanya saya tantang untuk para ustadz penceramah di lapas. Berani nggak Anda ya membahas ini dalam 4 atau 8 kali pertemuan sholat Jumat?
Ya teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan cuplikan video ini dan saya berharap dari video ini ada sesuatu hal yang bermanfaat yang didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara. Dan juga teman-teman dan saudara sekalian, kita mendengar bahwa Aisyah si murtadin cerdas ini berusaha untuk terus meluruskan pemahaman-pemahaman sesat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha menghujat iman kekristenan, mempelintir ayat-ayat Alkitab, mencomot-comot ayat-ayat Alkitab dan memakainya untuk membenarkan kitab sucinya mereka sendiri. Nah, itu yang suatu hal yang sangat bagus dan luar biasa, ya. Maka karena itu Bapak Ibu, tugas kita adalah mendukung mereka melalui apa? Yaitu melalui doa-doa kita, supaya oleh anugerah Tuhan mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan, supaya mereka terus menyuarakan kebenaran melalui atau lewat media sosial, dan untuk mematahkan pemahaman-pemahaman yang sesat yang merusak generasi-generasi muda, terutama anak-anak saat ini. Karena itu hadirnya mereka ini suatu hal yang sungguh sangat luar biasa, ya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang salah, ya. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman dan apa respon teman-teman dari diskusi mereka ini? Silakan sampaikan dalam kolom komentar. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini supaya semakin hari semakin banyak orang yang saksikan, nonton dan dengar kisah-kisah para murtadin maupun diskusi-diskusi seperti ini, supaya banyak orang yang tersadarkan. Mungkin saja keluarga, kawan, dan kenalan Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam kebingungan, mungkin dalam persimpangan jalan menentukan arah mana kehidupan ke depan, karena tak ada satupun yang sudah memastikan dirinya bahwa ia sudah diselamatkan. Berbeda dalam iman Kristen, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus hidup sesuai dengan kebenaran firman, maka saya percaya kita semua pasti diselamatkan. Dan melalui Bapak Ibu dan Saudara, mungkin saja keluarga, kawan, dan kenalan Bapak Ibu Saudara dapat tertolong melalui cuplikan-cuplikan video yang ada di channel ini maupun di channel-channel lainnya. Ya, demikian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan share video-video seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.